panganten imang patepung lawung Pak Amprok Jonghok patepang wajah anu parantos sabaraha minggon nya aya kana 2 minggon pangantennya teu patepang. Alhamdulillah ayeuna tiasa patepang di Jomantara jeung Mang nya di sanaos urang patepang di Jomantara tapi ngiraangan nya kana naon namina teh kahusuan urang, kaistiqomahan urang, sareng kana semangat urang pikeun tholab ya, tholabul ilmu ya. Mudah-mudahan shalawat sareng salam dicurah limpahkeun ka junjungan urang bibana wa nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ka kulawargina oge ka para sahabatnya teh hilap ka urang sadayana salaku umatna anu teu boleh taat tur patuh kana ajaran agama. Nah, Iwafidin sahabat kasiroh kajian Sirah Nabawiyah anu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saresna naon namina teh aya sababaraha materi menu parantos disiapkeun saresna mah kangge acara tetapi duka iraha dan itu materi teh bari dibuat. Ngan kusabab ieu ngadadak nya panginten ieu materi ngan ke saaya-ayana tapi teu tong ngajantenkeun urang rengat galih dina kajian panginten aya anu kirang nanya. Nah, Ikhwan Fillah rahimakumullah, kamari parantos ngabahas tuntas tentang masalah akidah tuntasnya, tentang tawakal, tentang rizki, tentang qada qadar, sadayana parantos diguar ya diguar. Nah, ayeuna panjenengan emang badai ngaguar hiji ayat anu parantos populer ya di kalangan aktivis pergerakan, aktivis Islam yang gitu ya. Tacan ya mang bade ieu naon tegur sapa dulu nih. Naon namanya teh? Bade noelan heula nya. Sawae teh Pak Kudrat standby ya. Hadir. Nasi tim. Halo Nasi tim, damang Nasi tim. Aduh ya, kumaha damang? Seo. Aduh. Damang. Alhamdulillah. Alhamdulillah mangayat oke damang mangayat. Gua mangayat. Dicadas. Alhamdulillah. Dicadas aya hadir. Hadir. Alhamdulillah. Terus jadi dia mah ci kopi pahit sama aslina tah di Kalimantan cenah kan. Di urang sadayana rempeg sadayana ya. Di dia aya kalimat dina Al-Qur'an teh Al-Imran ayat 104 wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Upami diterjemahkan upami ningali terjemah. Hendaklah ya di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru. Nah, ya, hendaklah di golongan itu ada yang menyeru, ada kata da'a. Ya. Mama biasa kana bor ngayat ya. Itu ya. Ya. Ada kata da'a yad'u ya, wal takum minkum ummatun yad'u ya. Yad'u itu ngagro, menyeru ya. Menyeru. Berasal dari kata da'a yad'u dakwatan. Nah, jalma anu ngagrona disebut dai. Kalau lamun aya naon namina teh para dai eta teh jalmi anu ngagro gitu ya. Anu ngagro. Yad'u ya. Hendaklah ada sekelompok orang, sagolongan jalmi anu ya umatun. Ya, umatun di sini bentukna teh umat tapi ini bentuk nakiroh. Nakiroh teh hiji kalimah anu umum. Ya. Lamun ngangge alif lam al ummatu. Jadi sanes umatun tapi al ummatu. Tanwin domahna dipikeun kusabab aya alif lam lamun eta makrifat umat tertentu. Nah, tapi di sini dikatakan nakiroh ya.
Jadi umatun, umat atau kelompok. Ya, jadi kelompok mana ya? Kelompok mana wae? Hiji eta. Anu kadua, kelompok ieu berarti teu hiji maksudna. Kusabab bentukna umum bisa loba kelompok teh. Ya. Jadi hendaklah ada di antara kamu segolongan, ya. Yad'una anu ngagero ilal khair. Wah, ila kepada al khair. Ya. Ada khair di sini kepada kebajikan. Nah, nanti kita bahas satu-satu perkata ya, karena nanti ada khair, ada juga baik itu hasan, ada albir, ya, ada juga yang disebut dengan baik itu ma'ruf. Nah, ini beda-beda. Ari artina mah sarua ya teh. Ya, sami artina mah baik. Tapi ngagaduhan tekanan tersendiri di dalam kalimat. Ini luar biasana bahasa Al-Qur'an, ya, bahasa Al-Qur'an. Ya. Hendaklah ada sekelompok orang yang yad'una, yang dimana dia menyeru ilal khair, kepada yang ma'ruf. Kepada khair, kepada yang baik. Khair, ya. Wa ya'muruna, ya. Ya, dan dia itu mengajak juga kepada bil ma'ruf. Nah, ya dua nih. Ada khair, ada ma'ruf. Nah, gitu ya. Ya, ada khair, ada ma'ruf. Wa yanhauna 'anil munkar, dan dia mencegah kepada kemunkaran. Nah, gitu ya. Munkar. Ya. Wa yanhauna 'anil munkar. Wa ulaika humul muflihun, ya. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ya, gitu ya. Nah, di sini bahwa ternyata ya Allah Subhanahu wa taala ya di sini sekalipun kalimatnya ini tidak langsung berupa fiil amar, tetapi ini sudah menunjukkan sebuah kalimat perintah ya, bahwa hendaklah ada ya di antara kamu ini segolongan orang yang menyeru, ya, yad'una, ya, menyeru, ngagro. Nah, jadi tugasnya teh ngajak, ya, menyeru, ngajak ke mana? Yad'una ilal khair, mengajak kepada al khair, ya. Nah, al khair ini apa namanya itu? Artinya baik, bagus. Nah, tetapi al khair ini bagusnya itu harus menurut syariat. Tidak boleh baiknya itu menurut akal. Apalagi menurut budaya. Ya. Jadi arti khair di sini adalah artinya bagus. Bagus menurut siapa? Bagus menurut syara. Ya. Bagus menurut syara. Jadi kalau ada sesuatu yang menurut akal kita bagus, atau menurut budaya ini bagus, tetapi menurut syara itu jelek, maka itu tidak bisa dikatakan bagus. Tidak bisa dikatakan itu baik. Gitu. Ya. Nah, jadi kelompok ini yang diseru oleh Allah Subhanahu wa taala harus mengajak kepada al khair, mengajak kepada sesuatu yang bagus menurut syara. Behdituna menurut siapa yang memerintah? Saikul kalamna saha gitu. Gitu ya. Jadi harus bagus menurut syara. Bagus menurut syara. Maka dari itu, al khair di sini adalah bimakna Islam. Nggak ada lagi. Jadi hendaklah ada sekelompok ya orang ya umatun di kalangan aranjeun anu ngagero ilal Islam. Sudah, ilal Islam. Ya. Jadi harus mengajak kepada Islam. Nah, mengajak kepada Islam, jadi tugas dai itu adalah harus berdakwah, menyeru, mengajak semua manusia ke dalam Islam.
Nah, sering diartikan juga mengajak kepada Islam ini adalah dai mengajak dan menyeru kepada non-muslim ini. Ya. Nah, kira-kira orang ngescan ngajak ke non-muslim, ya, bikin masuk kepada Islam supaya maranehna masuk Islam, ngescan gitu. Atas saja. Pada KM Cilewang atas saja. Pak Lukman, atas saja. Kita dinten, Pak Kudrat, ya, Kang Ilmi, Pak Asep, Pak Ano, Kang Dang, atas saja. Yan una ilal khair, mengajak kepada Islam. Sekali lagi yang disebut dengan khair, ya, khair itu secara bahasa, secara kata artinya bagus. Tapi bagus menurut apa? Ya, una ilal khair itu bagus menurut Islam, menurut syarak. Maka dari itu di dalam kitab Jalalain, yad'una ilal khair, khair di situ oleh Jalaluddin Jalalain itu dimaknai Islam, mengajak kepada Islam. Nah, mengajak kepada Islam. Jadi kita tugas kelompok itu, tugas sebuah kelompok adalah harus mengajak kepada Islam. Jadi kalau ada satu kelompok mengatakan bahwa dia itu adalah kelompok Islam, jamaah Islam, partai Islam, ya, maka ciri utamanya itu adalah dia harus mengajak kepada Islam ini. Yad'una ilal khair. Khair di situ adalah artinya baik secara bahasa dan baiknya itu menurut syarak. Ya, khair. Ya. Makanya kan dalam itu jazakumullah khairan katsiran. Khair. Ya. Ya. Jazakumullah. Semoga Allah menambah kenikmatannya itu dengan sesuatu yang lebih baik tadi kan. Khair. Ya. Jadi mendoakan ketika kita diberi sesuatu oleh orang, kan kita ya suka mendoakan jazakumullah, ya, semoga Allah menambah kumullah khairan, ya, kebaikan kasiron yang banyak. Artinya kebaikannya itu adalah harus sesuai dengan Islam tadi. Kalau rizkinya dia rizki yang dicari dengan cara Islam, ya. Terus juga ketika memberinya dengan cara Islam. Jadi rezeki yang banyak itu adalah diperoleh dengan cara Islam. Jadi khair di situ adalah Islam. Jadi kalau ada kata-kata khair itu kembalikan kepada Islam. Tidak boleh diartikan khairnya itu menurut akal, khairnya itu menurut budaya dan sebagainya. Pasti harus menurut Islam. Jazakumullahu khairan katsira. Semoga Allah memberikan kebaikan. Ya, kebaikan ini kebaikan Islam maksudnya. Ya, semoga yang memberi itu semakin soleh, semakin kan itu ya. Khair, ya. Jazakumullah khairan katsiran. Ya. Nah, jadi satu kelompok itu dikatakan kelompok Islam, ya hendaklah ada sekelompok yang tugasnya itu adalah yad'una ilal khair. Khair di situ adalah artinya Islam. Ya. Khair itu baik. Nah, ya. Yad'una ilal khair. Ya. Nah, jadi kalau ada satu kelompok tapi kerjaannya tidak mengajak kepada Islam, malah mengajak kepada demokrasi misalkan lah ya, mengajak kepada partisipasi sistem kufur, nah ini kok dicurigai. Sekalipun nama partainya ke-Islam-Islaman, sekalipun lambang partai itu adalah lambang Islam, anggota-anggotanya Islam, ketuanya juga adalah Kiai Haji, tidak dilihat dari itu. Ya, tidak dilihat dari itu, tapi dilihat dari apa? Pertama adalah disinilah fikrohnya. Mengajak kepada Islam enggak? Walaupun nanti Islam itu bisa terjemahkan juga apa itu Islam, gitu kan? Nah, itu panjang ting itunya. Dina kajiannya mau cekap.
yad'una ilal Islam. Khair di situ adalah Islam. Jadi ciri sebuah kelompok dikatakan kelompok itu adalah Islam dan menyeru kepada kelompok itu adalah Islam, partai politik Islam atau jamaah Islam, maka dia harus memiliki ciri yang pertama yaitu yad'una ilal khair, yaitu mengajak kepada Islam. Lalu di sini wa ya'muruna bil ma'ruf, dan menyeru kepada kebajikan. Tuh, tambah deh. Khair kebajikan, ma'ruf oke kebajikan. Apa tuh artinya? Bedanya khair dan ma'ruf sama artinya kebajikan. Hanya kalau ma'ruf itu adalah sebuah kebajikan yang dimana kebajikan itu menurut akal baik dan tidak bertentangan dengan syarat. Jadi berbarengan antara baik cek akal jeung baik cek syaratnya bareng bener. Maka lawan daripada ma'ruf itu adalah munkar. Contoh misalkan begini. Jadi kalau kebaikan ma'ruf itu lintas agama, lintas partai, lintas ideologi, ya. Asal dia memiliki akal yang sehat dan cerdas, maka dia pasti akan mengatakan bahwa itu ma'ruf. Sok kieu contohnya. Setuju nggak kira-kira non-muslim, ya mun aya misalkan di suatu daerah nih, di situ ada perjudian, ada prostitusi yang dilegalkan misalkan, ya prostitusi yang dilegalkan. Coba lihat, kira-kira apabila itu dibubarkan baik nggak? Dihilangkan, dimusnahkan, ya perjudian, prostitusi, kemaksiatan, baik nggak? Baik. Oleh siapa? Oleh setiap orang pasti. Pasti itu. Makanya amar ma'ruf mah harus semuanya gitu. Amar ma'ruf mah. Artinya apa? Bukan hanya dilakukan oleh orang Islam, tapi orang umat lain juga harus melakukan itu. Gitu. Ya. Jadi kalau berbicara ma'ruf itu adalah sebuah kebaikan yang menurut akal itu baik dan tidak bertentangan dengan syara. Gitu. Dan pasti orang non-muslim akan setuju ketika kemaksiatan itu dibubarkan. Karena memang bahaya. Narkoba, ya, perjudian, tentang riba, bank keliling, dan sebagainya. Ketika itu dihilangkan, gitu kan, mereka pun akan setuju. Ma'ruf itu berasal dari kata yu'rof, rofa artinya terlihat, katingali gitu bener nate gitu. Maksudnya teh katingali yen eta teh salah gitu. Jelas. Jadi harus dibenarkan, harus dibetulkan. Ya. Yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada kebaikan. Nah, baik di sini adalah baik menurut semuanya. Ya. So, tentang lockdown ini, lockdown ayeunanya kasus corona ini. Setuju semuanya dan memang begitu. Ya, cek akal harus lockdown, cek sara ge harus lockdown. Gitu. Tidak bertentangan. Gitu. So, orang kafir ge daena nyara rumput atau di mana. Bahkan setuju kalau adanya lockdown itu. Bahkan negara harus melakukan seperti itu. Ya, dan negara harus mempersiapkan ekonomi umat rakyat ketika dalam keadaan lockdown. Erek di negara kafir, erek di negara Islam, pastikan begitu. Nah, ini ma'ruf. Jadi ma'ruf itu adalah sebuah kebaikan yang tidak hanya ditinjau secara syarat, tapi cek akal. Oke, saya cek manusia itu, gitu ya. Tapi kenapa pada kenyataannya ketika kaum muslimin melakukan amar ma'ruf gitu ya, melakukan kebaikan tadi gitu ya, malah justru katakan teroris, dikatakan apa kan gitu ya. Aneh kan? Ya mungkin itu karena pelakunya kaum muslimin lah gitu ya. Yang lain ya, hal yang lain. Tapi yang jelas dari kata ma'ruf itu adalah
Ma'ruf artinya adalah kebaikan. Kalau khair itu adalah kebaikan yang syarat, harus sesuai dengan syarat, titik, tidak boleh sesuai dengan akal. Tetapi kalau ma'ruf itu adalah sebuah kebaikan yang dimana dibenarkan oleh syarat dan juga dibenarkan oleh akal. Dan itu lintas pemahaman. Dan orang ketika melakukan itu, oh itu ma'ruf. Jadi kalau ada orang Nasrani misalkan atau orang kafir lah gitu ya, orang kafir ya, ketika melihat seseorang yang apa namanya itu dia tertabrak misalkan di jalan atau jatuh, dia menolong, nah itu ma'ruf itu. Baik nggak menurut akal? Baik. Bertentangan nggak dengan syarat? Enggak bertentangan. Kita tidak membahas tentang masalah pahalanya dan dosa tentang pahala, enggak ini namanya. Ini lihat dari faktanya bahwa itu baik. Dan kita pun sebagai seorang muslim ketika melihat orang kafir yang jatuh kan gitu ya. Jangan sampai mengatakan eta mah orang kafir iyalah geuning antepkeun lah gitu kan. Cenah udang we sorangan kan gitu. Enggak. Gitu. Ma'ruf. Ya, itu ya. Jadi ma'ruf itu adalah merupakan sebuah bentuk kebaikan yang itu semua orang bisa melakukan kebaikan dan terlihat ya, dan itu lintas agama ya. Ma'ruf, yang jelas ma'ruf itulah sebuah kebaikan ya. Bahkan kan di sini mengajak kepada kebaikan, hei entong judi, hei entong lacur, hei entong narkoba ya. Itu bukan saja disetujui dan disepakati dan diangkat jempol oleh kaum muslimin. Orang non-muslim juga akan angkat jempol kepada yang seperti itu. Karena apa? Emang itu menguntungkan. Gitu. Ma'ruf itu. Emang harus begitu. Iya nih, ya itu kan. Di sini ada apa lokalisasi pelacuran nih, saya tidak setuju lah tuh. Wah, ayo kita sama-sama kan gitu ya. Nah, itu namanya ma'ruf. Makanya lawan ma'ruf itu adalah munkar. Ya. Ya. Amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Munkar. Ya, lawan daripada ma'ruf itu munkar. Ya. Dan orang setuju juga ketika melihat kemunkaran itu kan gitu ya. Melihat kepada kemunkaran yang terjadi itu orang setuju untuk dihilangkan gitu. Ya, bukan hanya saja umat Islam, tapi umat-umat yang lain juga ketika melihat sebuah kemunkaran itu setuju. Maka tak sedikit kan juga dari non-muslim itu yang mendukung juga FPI lahnya dalam hal ini ya. Walaupun nanti kita bahas sedikit ya. Nah, model FPI. Ya, yang membersihkan tentang perjudian, klub malam, terus karaoke dan sebagainya kan seperti itu ya. Apa itu munkar? Kemunkaran. Ya. Jadi tugas kelompok itu yang pertama adalah yad'una ilal khair, mengajak kepada Islam. Dan yang kedua adalah ya'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada kebaikan tadi. Yo, sekarang lockdown, cegah. Kan kaum muslimin yang membicarakan itu. Setuju nggak non-muslim? Setuju. Nggak masuk akal cek marana oke, dengan lockdown ini akan memperkecil terjadinya penyebaran virus corona. Gitu. Setuju. Gitu. Sepakat. Ya, dan masuk akal, memang harus begitu. Nah, gitu. Ya. Hanya kan negara tidak melakukan itu hari ini, malah negara membiarkan kan begitu. Ya. Umat Islam kesel nggak lihat negara kayak begini? Kesel. Non Muslim kesel nggak? Kesel. Gitu. Maka jangan heran kalau kita lihat ada orang kayak Rocky Gerung, ada lihat kayak Ignatius Pigai. Sok abdi bae tumaros Kakang Hilmi sareng Mang Yayat karang anu sanesna ya. Aneh nggak kalau ada orang kafir baik? Aneh nggak? Enggak. Hah? Aneh nggak kalau ada orang baik? Orang kafir enggak. baik, aneh nggak? Ya. Selama tidak memerangi Islam ya baik. Nggak aneh. Nggak aneh. Kalau ada orang kafir baik. Karena apa? Dia dengan akalnya mampu gitu. Jika tadi di tengah-tengah sok, otaknya orang Papua yang mayoritas Nasrani.
Setuju nggak di situ diadakan lokalisasi prostitusi? Setuju nggak di situ diadakan pabrik minuman keras, pabrik narkoba dan sebagainya? Minuman keras, karena kan kadang-kadang kalau non Muslim itu identik dengan minuman keras. Nggak setuju mereka itu, tahu itu tuh merusak. Gitu. Jadi kalau ada non Muslim itu baik, nggak aneh, nggak aneh. Gitu. Tong aneh gitu. Makanya kadang-kadang, oh itu Ignatius Pigai, Rocky Gerung, wah dia, dan memang begitu, dia artinya apa? Dia menggunakan akalnya dengan baik. Ya, dia menggunakan akalnya. Ya, terlepas dari tentang masalah pahala dan itu mah nanti itu, ya. Sebetulnya itu telah dibahas di Cilewung, sudah dibahas, ya. Yang telah mendapatkan materi tentang akal sudah paham ini. Jadi nggak aneh kalau ada non Muslim kayak Ignatius Pigai, Rocky Gerung itu ngebela, seakan-akan ngebela Islam. Bukan ngebela Islam, itu ngebela tentang tadi. Dia mencegah kemunkaran. Kalau enggak ini bahaya gitu. Jadi nggak aneh. Malah yang aneh itu sekarang, ya, justru ada orang Islam justru membela kezaliman. Itu yang aneh kan gitu hari ini. Aneh itu. Gitu. Ya. Nah, jadi kalau ma'ruf itu adalah sebuah kebaikan yang sesuai dengan akal dan syarak membetulkan. Loyok jeung kahayang agama, loyok jeung kahayang syarak ta eta. Ya. Nah, jadi lalu munkar lawannya itulah munkar, mencegah kemunkaran. Nah, mencegah kemunkaran ini, mengajak kepada yang baik dan mencegah kepada kemunkaran, ini adalah tugas partai yang kedua, tugas kelompok Islam yang kedua. Tugas kelompok, partai, organisasi Islam. Ya. Yang sifatnya ini lebih kepada internal. Kalau tadi eksternal mengajak kepada Islam, kalau ini lebih kepada internal. Ngajak sholat, ngajak ngaji, ngajak diajar, ngajak tilawah, ngajak dakwah, kan begitu. Ini. Itu tugas kelompok. Menyeru seperti itu gitu. Ya. Jadi tugas kelompok itu adalah kalau dipetakan cuma 3. Yad'una ilal khair, mengajak kepada Islam. Ya'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada ma'ruf. Tadi kebaikan itu internal, ajak soleh, ajak ngaji jika kira ya. Wayan hauna anil munkar, dan mencegah kemunkaran gitu. Jadi sekarang kalau terjadi kemunkaran di tengah-tengah masyarakat, itu adalah tugas partai politik. Tugas jamaah. Jadi tugas partai politik, tugas jamaah itu bukan bagi-bagi sembako. Bukan bagi-bagi sembako, Mang Yaya. Bukan bagi-bagi masker, bukan. Bagi baju. Bagi-bagi baju gitu kan, bukan. Ini tugas utamanya, tugas kepartaian, tugas kelompok atau tugas jamaah itu telah ditetapkan dalam Al-Qur'an. Itu yaitu. Ya. Maka yang aneh hari ini justru ya, tugas-tugas partai itu telah mengambil alih tugas negara. Culdog-dog tinggal igel, morojulang ngalepaskeun pesing, sementara tugas dirinya ditinggalkan. Sementara tugas negara diambil alih, ngadirikan sekolah, ngadirikan rumah sakit, ya, pesantren termasuk eta teh gitu. Padahal dalam Al-Qur'an seperti ini. Nanti kita bedakan dengan tugas dengan individu. Boleh nggak di individu nggak bagi-bagi sembako, pek baik, dibantuan guna lain pek baik. Tapi ini bukan dilembagakan oleh sebuah partai, tidak dilembagakan oleh sebuah jamaah. Karena tugas jamaah, kelompok, partai, jamiah itu sudah jelas ini tugasnya. Makanya kalau kita lihat Sirah Nabawiyah 14 abad yang lalu, bagaimana Rasulullah sebagai sebuah kelompok dakwah pada saat itu yang menyeru ya ini. Yad'una ilal khair.
menyeru masyarakat Quraisy pada saat itu untuk apa? Yad'una ilal Islam, masuk kepada Islam. Apakah pada saat itu Rasulullah miskin? Tidak, gagah. Tidak, 2/3 kekayaan Mekah itu punya Siti Khadijah itu. 2/3 kekayaan di Mekah itu Siti Khadijah yang punya. Itu konglomerat terkenal tuh Siti Khadijah itu. Ya. Tapi Siti Khadijah dan Rasulullah tidak membuat perusahaan. Abu Bakar itu konglomerat, dia saudagar terkenal ya. Kekayaannya luar biasa, nebus Bilal aja 3.000 dirham. Ya. Luar biasa kayanya. Umar bin Khattab kaya, Utsman bin Affan kaya, Abdurrahman bin Auf kaya. Tapi bagaimana Rasulullah SAW memfokuskan jamaahnya itu adalah yad'una ilal khair, mengajak kepada Islam. Apakah pada saat itu banyak orang-orang yang miskin? Dari golongan para sahabat banyak. Bilal, miskin Bilal. Abu Hurairah, miskin. Ya, terus juga Salman Al-Farisi, terlunta-lunta pernah jadi budak juga kan itu. Miskin itu. Sumaya miskin. Zaid bin Harisah miskin itu. Ya. Tetapi difokuskan oleh Rasulullah SAW, misalkan gak do karunya lo banu mariskinnya, terus enak mah. Lalu terjadilah meeting ya. Meeting grup antara para konglomerat yang ngaji sama Rasulullah. Dipimpin oleh Rasulullah. Cek Rasul itu sebagai pimpinan rapat, para sahabat kan marane teh baleung harlin. Ieu we nama urang kumpulkeun kekayaan urang nyieun perusahaan multinasional. Para sahabat ke urang garawe di perusahaan urang. Supaya naon? Dakwahna bisa fokus, ya, dapurna bisa tetap ngebul. Itu teh Rasulullah. Asa teu kudunya sok tayangan tina Sirah Nabawiyah asa teu kudu Rasulullah ngadongeng jiga kitu enggak Rasul. Tapi bukan berarti Rasul tidak memperhatikan individu-individu para sahabat untuk dalam kemiskinan. Rasul terus memotivasi para sahabat untuk mencari nafkah terus. Ya. Terus. Ini luar biasanya. Bahkan Rasulullah SAW sendiri ketika sudah diangkat menjadi Rasul, menerima wahyu di Gua Hiro itu Rasulullah SAW meninggalkan aktivitas dagangnya, aktivitas fokus untuk ini. Makanya luar biasa, dalam jangka waktu 23 tahun, Rasulullah berhasil membangun sebuah peradaban yang luar biasa. Karena apa? Fokus. Yad'una ilal khair. Ta ayeuna mah ku sabab teu fokusnya eta gitu. Teralihkan pemikiran kaum muslimin teh. Teralihkan semuanya kelompok-kelompok teh. Dan mereka sudah merasa telah melakukan sumbangsih yang tinggi terhadap umat dengan dia memperbanyak mushaf Al-Qur'an, dia dengan membangun pesantren, dia membangun sekolah, dia membangun rumah sakit. Jelek nggak? Enggak. Gitu. Sae eta teh. Ngancan bener. Tong dicawad, bisi ngambek, sae eta teh ngancan bener. Gitu. Akhirnya kan Muhammadiyah ngurus rumah sakit itu aja yang sekolah kan gitu. Sok, Mang Yayat jeung Kang Hilmi ayeuna kan di gigireunana ta Muhammadiyah, rek ka rumah sakit mayar teu Mang? Mayar anger. Nah, eta. Nah, abet mayar. Dari Sirah Nabawiyah maka rumah sakit teu mayar. Tah eta. Kunaon bet mayar? Sok arek asup ka sekolah Muhammadiyah atau ka kutab nu di kutab saha eta ngacung Mang Edi Ozrom. Pak Kudrat. Undang tah. Gratis Mayar. Mayar.
Nah, Pak Atep, nya. Oh, tingali. Bayar teh? Gratis di Cileunyi. Nah, nya kudu ngingki ka ditu. Gitu. Gratis kayak di pilihan, mereka gratis kabeh. Ya gratis di pilihan, kudu aya kakak, non? Kudu aya SKTM, kudu aya izin RT RW. Tetep aya eta. Nya, namun gratis mah tanpa syarat, gratis gitu. Jika enak orang mikir sembako, kanu kena wabah corona misalkan tanpa syarat gitu bikin we punten Pak abdi bade masihan sembako ka Bapak abdi bade ninggal Bapak gaduh SKTM teu ieu teh rek mere. Nah ini gitu. Artinya apa, kelompok-kelompok Islam hari ini ya, telah mengambil alih peran negara ya, sementara peran dirinya sendiri ditinggalkan. Artinya hari ini sebetulnya kaum muslimin itu telah dihambat perjuangannya bukan saja oleh orang-orang kafir yang membenci perjuangan untuk mendirikan negara Islam, tetapi juga dihambat oleh umat Islam sendiri secara tidak langsung. Malah lamun di bejaan malahna pasti nyangangang gitu. Mang sabaraha kali ngadatangan pasantren, ngadatangan yayasan-yayasan Islam, wow, eta teh debatna jeung ustad. Karena dia sudah merasa benar gitu. Sudah melakukan sesuatu perjuangan untuk Islam. Ya saya tanya lamun geus hafiz Quran rek kumaha ieu barudak gitu. Nya kan tujuanna teh hafiz Quran, geus hafiz rek naon? Tah nu geus anu sakelas teh kan geus 30 juz terus dikawaranakeun marane. Nya cenah mengabdi di masyarakat ya cek mengabdi enggak di masyarakat? Berjuang enggak? Lamun diundang kadinya, geus teu bisa ngajawab. Nah, kalau kita lihat ini teh sebetulnya makanya banyaknya lembaga-lembaga seperti ini justru oleh musuh-musuh Islam atau eta teh. Makanya musuh-musuh Islam tidak segan-segan mengoncorkan, menggelontorkan dana kepada lembaga-lembaga seperti itu. Karena dia tahu. Dia tahu. Aneh kadang mangasuan mah. Justru orang-orang kafir leuwih nyaho tibatan umat Islam sendiri tentang kelemahan, tentang apa yang diperjuangkan. Lamun iya diantepkeun wah cilaka. Makanya wah diwowo terus. Makanya ada dana bansos, diwowo terus. Dilupakan perjuangan sesungguhnya. Makanya kan pasantren abdi mah terbatas ngabahas teh dugikeun ka dia ari hilafah mah tebih teuing. Wah kan macam-macam. Terus saeutik kan eta kiai nu ngaromong teh kan gitu. Ustad ajengan sare. Ya. Padahal tadi ya kelompok itu adalah sebagai dai. Beda dengan mubalig. Tablik, makanya ada jemaah tablik. Ya. Tablik. Tablik ya sarua menyampaikan. Tapi kalau tablik itu sifatnya umum. Makanya artis juga bisa disebut mubalik gitu kan. Tapi kalau dai itu khusus. Khususnya bisa khusus anu salah, bisa khusus anu bener. Karena apa? Dina hadis banyak bercerita tentang aduat abwabu jahannam. Duat itu jamak dina kecap dai. Di akhir zaman bakal banyak duat. Artinya dai-dai yang mengajak kepada gerbang jahanam. Jadi tong heran lamun zaman kiwari oge, loba nu ngaku dai gitu kan. Tapi lain yaquna ilal khair. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, tapi justru aduat abwabu jahannam, mengajak kepada gerbang jahanam. Makanya Rasulullah SAW dina hadis nu sanes parantos ngadawu, la ghairu dajjali. Ya. Yang aku takutkan itu bukan dajjal. Bukan dajjal. La ghairu dajjali. Ya. Akhofuni alal ummati. Ya. Bukan dajjal yang aku takuti yang akan menimpa umatku, kata Rasulullah. Mahada dajjal akhofuka ala umatik.
Sahabat nanya, ya, selain Dajjal yang engkau yang kau takuti apa itu? Kan gitu. Kata Rasulullah, a'immatan mudhillin, yaitu para cendekiawan, para dai tadi yang menyesatkan. Jadi dai ge ada yang menyesatkan. Jadi centang tuh dai oke. Tapi di sini diperjelas bahwa dai itu makanya kan dalam kalimat yang lain waman ahsanu qaulan mimman da'a. Waman ahsanu. Nah, ada Hasan deh. Naon tah Hasan? Hasan ge artinya halus. Gitu. Hasan artinya sama dengan khair, ya, dengan ma'ruf artinya sama bagus. Ya. Hasan. Hanya kalau Hasan itu adalah bagusnya itu di atas rata-rata. Nah. Lebih. Makanya ada ihsan. Ya. Jadi beginilah contohnya. Kalau di keluarga orang, aya 5 orang, mayar zakat. Zakatnya sabaraha zakatnya? 2,5 kilogram ya? 2,5 kilo. Zakatnya 2,5 kilo. Baik teh dina karung teh aya 15 kilo dibikin ke amil misalkan lah gitulah, amil. Nah. Ya. Bayar zakat di rumah orang aya 5 orang. Saurangna bayar ku beas teh 2,5 kilo. Dina karung aya 15 kilo. Kira-kira saurang mayar seberapa kilo tadi? Atet? Muhammad. Nya. Di keluarga orang misalkan ini untuk ngebahas Hasan. Hasan ke baik kene. Tapi Hasan itu adalah kebaikan yang lebih. Gitu. Ya. Di keluarga orang aya 5-an. Bayar zakat, fitrah. Zakat fitrah teh kan 2,5 kilogram beras. Diasupkan kana karung. Kana karung teh aya 15 kilo. Ya. Ya. Kuduna sabaraha kilo tah lamun 5 urang? 12,5. Kali 5 sabaraha? 12,5. 12,5. Tah anu 2,5 teh hasan atau ihsan. Kebaikan anu lebih. Maka dari itu di dalam sebuah hadis dikatakan birrul walidaini ihsan. Ayat bar di birrul teh baik teh kayak orang bahas di birrul. Kayaknya birrul itu asal kecap tina baro. Ya. Baru, asal kecap tina baru artinya daratan. Lawan kecapna itu bahru. Nah, makanya birrul walidaini ihsan. Hendaklah kamu itu berbuat baik, ya, ihsan kepada orang tua. Jadi kalau misalkan ke pamajikan malah merete 5 gitunya 5 ya. Tak ke orang tua mah atuh 7. Atau ihsan. Balik, Mang. Tilu nanya, opat ya? Kan opatan nih. Nah, ke orang tua mah atuh tong opat, atuh 7 masih hante. Itu tak ihsan. Jadi kebaikan yang baik yang lebih gitu. Dari sekedar kita memberikan. Ya. Jadi lamun kieu lah misalkan. Ya. Ya abdi masihan ieu naon beas zakat. Ya langsung misalkannya aya randa nini-nininya sabaraha urang? 5 urang nini. Sabaraha? 12 kilo setengah.
bere ta 12,5 kilo sini teh. Ta zakat eta mah anu aslina. Baik. Tapi ini ya aya sakedik kangge ngadamel kupatna. Pasihan 100.000, tah anu 100.000 teh ihsan atau hasan tadi. Jadi kebaikan yang tinggi yang lebih itu hasan. Nah, kalau bir ya, asal kecap tina baru birrul walidaini artinya apa? Daratan. Artinya apa? Kebaikan orang tua itu seluas daratan. Seluas daratan. Birrul walidaini. Berbuat baiklah kepada orang tua. Karena kebaikan orang tua itu sudah seluas daratan. Luas bisa. Maka ngabalesna kudu ihsan. Atau kudu hasan tadi. Sabab naon kahadean kolot teh luar biasa luasna. Dibalesna maka kudu ihsan urang ka kolot. Kudu leuwih ka kolot mah. Kusabab naon kolot kahadean ka urang seluas daratan. Oh. Daratan teh tukar jika buah utung-tung. Nah, cek paribasa makan gitu. Nah, kembali lagi kepada laptop, bahwa tugas kelompok, tugas partai itulah itu. Dan itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau kita lihat hukum kausalitas itu adalah, seharusnya kaum muslimin itu semuanya bergerak dalam rangka untuk penegakan itu. Jangan terpalingkan oleh ini dan itu. Atumang kalau begitu kelompok tuh mesti satu atau berapa? Kan tadi diterangkan kata ummatun itu nakiro. Nakiro itu artinya umum. Jamak ya artinya umum lah, bukan jamak, umum itu. Bisa kelompok namanya, bisa partai, bisa jamaah, bisa jamiah, organisasi. Namanya bisa macam-macam. Dan jumlahnya bisa banyak, nggak mesti satu. Akan tetapi dalam hal tugas harus sama. Kalau kelompok boleh banyak, partai boleh banyak, jamaah boleh banyak. Akan tetapi kalau dalam masalah visi dan misi itu harus satu. Nah, jadi sebetulnya kalau menyatukan jamaah itu tidak mungkin Pak Atep. Bang Yayat, Bang Hilmi, Pak DKM. Dan memang sudah sunatullah jamaah itu bakal banyak. Kelompok itu bakal banyak. Dan itu syarat membolehkan, silahkan. Dan tidak mungkin Persis disatukan dengan Muhammadiyah, Muhammadiyah dengan NU, NU dengan Hizbut Tahrir, Hizbut Tahrir dengan Jamaah Tabligh dengan FPI disatukan. Nggak mungkin. Impossible itu. Yang mungkin itu adalah menyatukan visi dan misi. Ini, kalau visi dan misi mungkin disatukan. Makanya tugas partai politik ideologi itu adalah datang ke tiap pesantren, datang ke tiap organisasi, datang ke tiap kelompok, datang ke tiap jamaah, datang ke partai politik dalam rangka menyatukan visi dan misi. Itu yang mungkin. Nah ini, menyatukan visi dan misi. Kartosnya. Kartos deh. Mak, Kang Yudi, kartos. Pak Kudrat, kartos Pak Kudrat. Insyaallah Ustaz. Nah, ya. Jadi nggak mungkin menyatukan karena tadi kalimatnya umatun, ya itu dia. Wa takum minkum ummatun. Nah, kalimat ummatun di sini nakirah bukan makrifat. Alif lam. Oh, pakai alif lam berarti hiji ngan hiji nah. Tapi Allah dikatakan di sini bahwa kelompok itu boleh banyak. Organisasi boleh banyak. Namanya silahkan apa saja. Dan tidak mungkin bisa disatukan. Karena memang sudah seperti itu sunatullahnya. Lantas bagaimana cara menyatukannya? Yang bisa mungkin disatukan adalah
visi dan misinya. Nah, berkaitan dengan visi dan misi adalah kekuatan fikroh. Di antara kelompok-kelompok Islam yang ada ini, mana kelompok Islam yang memiliki kekuatan fikroh dan torikoh yang benar, yang lurus, yang argumentasinya itu sulit untuk dibantah. Gitu. Sehingga kelompok-kelompok itu menyadari atas kekeliruannya, menyadari betul atas kesalahan metode perjuangannya, menyadari betul tujuan perjuangannya yang selama ini dia lakukan adalah salah. Karena apa? Ternyata ada argumentasi yang lebih benar, ada torikoh yang lebih benar. Nah ini, gitu. Makanya wajar kalau hari ini kita tetap bersatu dengan NU, dengan ulama NU, wajar. Dan dia tetap dengan ke-NU-annya. Jadi jangan harap, mudah-mudahan dia bisa ngaji. Jangan terlalu berharap bisa ngaji. Yang penting satu visi dulu. Tentang masalah dia ngaji, dia itu hal yang lain. Itu adalah merupakan qada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi menyatukan visi dan misi adalah usaha kita. Menyatukan visi, menyatukan visi kita. Ada kita. Bahwa ini loh khilafah yang mesti. Makanya jangan heran kalau nanti PKS bicara khilafah, NU khilafah, Persis khilafah, Muhammadiyah khilafah, FPI khilafah, dan tetap dengan ke-FPI-annya, tetap dengan ke-Muhammadiyahannya, tetap dengan kepersisannya, nggak apa-apa. Tetapi suara mereka semua serentak sudah dalam core khilafah. Amin. Itu. Dan khilafah yang mana? Tentunya khilafah yang dimaksud adalah khilafah yang berasal daripada argumentasi yang kuat. Karena nanti jika khilafah ISIS, atau khilafah seperti khilafah yang dibawa oleh Jamiatul Muslimin, khilafahan etama, jika anu nyeun kios di jero toko gitu ya gitu. Bukan yang begitu. Tapi khilafah yang sesuai dengan mazhab kenabian. Nah, ini tentunya kelompok ini harus memiliki argumentasi pemikiran yang kokoh, yang kuat, yang mustanir, sehingga meyakinkan kelompok-kelompok lain. Lamun sarua kene jeung kelompok eta mah bisa disatukan visi misi. Gitu. Maka dari itu kita bersyukur alhamdulillah sebetulnya kenapa kita bisa masuk ke Persis, Mang Aswan bisa masuk ke Muhammadiyah, Mang Aswan bisa masuk ke NU, ya. Mang Aswan kalau latar belakang orang tua NU, Mang. NU mendok atuh lulusan Punbiang teh, lulusan pesantren di Tasik teh suka mana tuh? Pun paman teh gagaduhan pesantren NU mendok eta. Gitu. Terus oge pun bojo NU mendok, mertua NU mendok, komandan tahlil gitu kan. Mang Aswan dididik di Persis kan gitu, tapi bisa nyambung gitu kan. Karena Mang Aswan tidak membenturkan. Gitu, tidak membenturkan pemahaman-pemahaman yang itu nanti bisa muncul khilafiyah, enggak. Tapi menyatukan visi-visi yang perlu disatukan, bisa nyambung. Gitu. Makanya rencangan Mang Aswan, aya NU, aya nu Persis, aya Muhammadiyah, aya TFPI. Ternyata si Mang Aswan Mancala Putra Mancala Putri tidak istiqomah, gitu. Nah, itu sok salah. Bukan tidak istiqomah, justru dengan ini istiqomah. Apa? Istiqomah dalam bentuk pemikiran dan visi yang bisa menyatukan mereka. Maka dari itu dikatakan di sini yad'una ilal khair, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Lalu ayat selanjutnya dikatakan di sini ya wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung, muflih. Nah, beruntung. Orang yang beruntung, muflih. Ya. Muflihun, beruntung. Beruntung apa tadi? Dia sudah mengajak. Jadi tugas orang tadi, tugas partai politik itu ada eksternal, ada internal. Kalau eksternal ngajak orang kafir jadi Islam. Ngajak kungkul lain maksa. Karena orang kafir kayak bakal nakon ke orang, bakal ngadu ke Allah, eta Bang Yayat cenah
ngajak ke abdi, Pak harus diajak ya. Karena tugas partai politik itu mengajak. Maka Rasulullah kan mengajak, seluruhnya diajak. Tepeduli Yahudi, tepeduli Nasrani, baroga agama diajak. Tentang masuk Islam itu mah hidayah. Hidayah mah kan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ngajak itu adalah perintah yang lain. Jadi tujuan ngajak teh tong lantong hayang Islam ke ngabejaan we hungkul bahwa ini Islam yang benar. Anda mau nggak? Enggak, sudah, tinggalkan. Ya, sudah, tinggalkan. Nah, gitu Kang Sarifnya. Kita di Pasir Hoje, artos teh, ya, yad'una lal khair. Ya. Nah, Bapak sekalian, ya, itulah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama 13 tahun. Di Mekah. Rasul tidak melakukan aktivitas apapun. Lama dia wala unfiyah. Tidak memakai senjata dan juga tidak memakai aktivitas fisik. Ya. Tidak. Fikroh aja yang Rasulullah SAW sampaikan. Pemikiran yang Rasulullah SAW sampaikan. Debat intelektual, diskusi, dan sebagainya itu yang disampaikan. Senjata Rasulullah adalah pemikiran. Tapi bagaimana Rasulullah SAW? Yang hanya itu senjatanya hanya sebuah pemikiran. Orang-orang jahiliyah ketika Rasul cuma sedikit, cuma berapa gelintir dianggap enteng, tidak diperhatikan, dianggap remeh. Tetapi ketika sudah besar dikejar-kejar. Percis tiga orang ayeuna. Keur leutik mah baheula mah ngomong hilafah wah, mah ditonggengan tah. Mang dimulai ujung timur Cibiru nepikeun ka ujung baratna Taman Sari kebun binatang. Dakwah teh baheula nepikeun ka kadinya mah ditonggengan tamang ceramah di Pareman emplina setengah jamaah bubar. Wah, luar biasa. Ya ngomong teh demokrasi. Karena apa? 98 99 2000 itu kermujuna demokrasi luar biasa. Ujung-ujung memang mengatakan demokrasi itu sistem kupur, sok coba bayangkan. Tapi alhamdulillah ku ayeuna geus ngalalarti gitu. Sampaikan we. Date nyeri, date mayar ieu kan urang nyampaikan mah. Jeung manehna nolak, teu mantak nyeri hate kan urang nangge yang penting urang geus nyampaikan. Nah, inilah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi artinya khair di situ adalah di mana baik menurut syara. Kalau ma'ruf itu baik menurut akal dan baik menurut syara. Jadi harus sarua antara baik menurut akal dan syara. Jadi sarua orang kafir. Jadi lamun aya orang kafir menolak lokalisasi pelacuran, ta eta telah melakukan ma'ruf. Ma'ruf gitu. Dan ketika ada orang kafir juga menolak tentang lokalisasi pelacuran, juga telah melakukan wayan hauna anil munkar, menolak kemunkaran. Cara naon eta mah silakan. Gitu. Dan sesuai dengan kudu kituna gitu. Kemunkaran. Ya. Makanya kan Rasulullah SAW ketika melawan kemunkaran orang-orang musyrikin kan orang-orang munafik diajak perang. Maksudnya diajak perang teh diajak untuk membantu peperangan. Orang kafir juga sama diajak. Karena apa? Orang kafir ge sadar lamun jelema jahat datang ka dia lain nungkul umat Islam anu hancur, urangnya bakal kabawa hancur. Maka mereka juga sama mempertahankan diri kan. Seperti itu. Jadi teu aneh lamun aya Ignatius Pigai semacam Rocky Gerung, dia itu jika ngabela, bukan ngabela Islam, ngabela kebenaran yang menurut akalnya memang benar dan itu kebetulan tidak bertentangan dengan syara. Ya. Nah, inilah bahasan yang berkaitan dengan kelompok, jamaah dan sebagainya, ya. Mudah-mudahan kapalawan bisa dayana anu sambil didamel ya sok sing soson-soson didamelna anu sambil nangujar lambar atau anu sambil nyisik sambil ngopi anu sambil udun bae ya jeung nanya Mang Asep udun Mang Asep terus ya Pak Ano standby ya Siap, Kang. tim awas teh pulang nasi tim lah.
Standby ya. Pak DKM, Pak Cileweng, Pak Lukman, kumaha damang, Pak Yanto hadir. Alhamdulillah, siap Ustaz. Barakallah. Alhamdulillah ya. Soalnya bila aya kelepatan di mangasuhannya hari Jumaah eta di Cileweng saurna jalan Jumaahan teh nya. Insyaallah. Lanjut teruskeun Tat. Lanjutnya. Nah, gitu. Jadi Rasulullah SAW fokus kerjanya. Bahwa ada sahabat yang miskin, sahabat yang kekurangan ekonomi, Rasul tahu betul. Bahwa ada sahabat yang ditindas, Rasul tahu betul saat itu. Persis juga ayeuna we, tahu sekarang ada Rohingya tertindas, Palestina tertindas, India tertindas, semua tahu. Tapi orang teh kan teu ngamang-ngamang bedog jeung mawa rancatan jeung mawa tumbak kan ya. Mawa panah pikeun henteu. Karena sanes waktuna ayeuna mah. Sanes waktuna, can waktuna, sanes waktuna, can waktuna. Waktuna aya. Upami tos kasadarkeun sadayana ya, umat Islam ngagaduhan pamimpin, umat Islam ngagaduhan naon namina teh nagara anu bakal ngajaga ngariksa tur nagara anu bakal ngalindungan kasakumna masyarakat wabil khusus kaum muslimin, insya Allah pasti eta mah kaum muslimin bakal disalametkeun. Da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oge nalika atos ngagaduhan tempat anu dumuk, anu pasti, anu anjeunna tiasa ngalindungan diri anjeunna tur jamaahna jeung masyarakatna, maka Rasulullah SAW cadu mundur haram dempak jeung paribasana kitu. Kuring kudu ragrag di pakalangan atarapi lompat di pakalanganna. Pikeun jeung hareupan halangan harungan anu bakal ngagoda, anu bakal nyiksa, anu bakal maksa miruksa ka nagara. Rasulullah aya di garda terdepan. Pikeun eta tanggung jawab. Gitu. Luar biasa. Rasul dan para sahabat begitu. Umar ketika jadi khalifah, Abu Bakar ketika jadi khalifah bertanggung jawab penuh terhadap umat. Karena apa? Sistemnya sudah dilaksanakan. Tapi ketika jadi kelompok mah belum. Biasa we sing salabar, kan gitu bilangnya. Sabar ya Yasin, sabar wahai ya Sumaya, sabar ya. Sabar. Sabar ya Amar, kau disiksa luar biasa, sabar. Sabar we. Tetapi ketika Rasul sudah di Madinah, tidak ada seorang pun yang waninya campah ke Rasul. Waninya campah, Bani Nadir, Bani Kainuko, Bani Quraizo, oleh Rasulullah SAW dialusiran. Nah ini ketika sudah bentuk negara. Tak ya nama orang teker, menyatukan visi. Menyatukan visi dan menyatukan misi kita ini. Kan ari kelompok benten mah teu naon dan memang diakui ku Islam oge nya. Cek Islam ge teu naon, pek mangga ngan hayu urang satukeun umat Islam teh tina lengkah, paripolah, gawe rancage, urang paheyeuk-heyeuk leungeun, paantai-antai tangan dina enggoning istinaful hayatul Islam. Ngadegkeun deui kahirupan Islam anu pernah aya. Nah, itu tujuan orang teh. Jadi anu bisa dihijikeun mah lain partai, lain kelompokna, tapi visi dan misi itu yang mungkin bisa disatukan. Sasieun sabeuneureun malah mandar janten hikmah atur nuhun ka si Uwa Mang Ugi atur nuhun ya anu janten host ayeuna lain host pae nya host teh dia mah host teh moderator meureun nya. Mudah-mudahan ku alpukahna Mang Nang oge anu parantos hese beleke ieu nya anu janten gegedug di Sahate channel Mang Dang, duh, tetes lama itu papanak jeung Mang Dang. Mang Dang lah kirim atuh Mang Dang hayang kacang hijau lah atuh Mang Dang nih po. Biasa. Dok, Mang Ugi ya, mangga nyanggeun Mang Ugi, mangga. Alhamdulillah para hadirin, para penghese kajian luar biasanya. Jadi kita teh kedah nyatukeun visi sareng misi. Eta. Nah, itu aya nu bade naros Pak Mang Aswan. Mangga. Mang Puloh.
Mangga. Sok. Kemana ya Mang Pulo? Menuju ke zaman sih sabarnya sih kan. Oh. Oh, taya Nyeblak. Taya- taya mikna cenah. Dibacakeun. Ini Oh, pertanyaannya, kalau kelompok-kelompok tadi yang ngebagi-bagi makanan, bikin rumah sakit dan yang lainnya, melakukan itu dapat pahala apa enggak, Sad? Atau malah berdosa karena membiarkan umat itu lalai gitu. dari sisi dia melakukan sebuah kebaikan, ya, dia tidak melakukan kesalahan, dia bagus, baik. Insya Allah dapat pahala. Hanya, ya, dia belum mendapatkan pahala perjuangan yang sesungguhnya, gitu. Dia sudah melakukan yang bagus, tapi belum benar, gitu. Makanya dia harus disadarkan. Ya. Karena apa? Bahwa yang membagi-bagikan makanan ketika lockdown seperti ini adalah bukan sebuah kelompok, tapi adalah negara. Individu boleh nggak? Boleh, silakan individu kalau mampu, kalau benghar tadi Mang Yayat, konglomerat misalkan atau Pak Kudrat, mangga kita sama individu, silahkan. Hanya jangan sampai diorganisir tadi, gitu ya. Ayo orang tersibukkan, kan gitu ya. Tapi secara individu gitu kan. Abdi ya bade ngepelkeun sembako di abdi aya 5 karung, cik si Mangdang teh kan gitu. Saha nu bade Indomina, di Pak Kudrat aya Indomina. Saha nu bade minyakna, di Kang Hilmi kan. Saha anu bade naon kecapna di Pak Asep. Saha anu bade waluh jeung bontengna ti Abah Ano misalnya. Atau saha anu bade uyahna di Pak Lukman misalnya. Tah dikempelkeun di Mangdang musa bagikeun. Mangga eta. Tapi lamun berupa organisasi, berupa itu tadi tersibukan ngurus nu eta we dan itu akhirnya poho. Akhirnya tugas nu utama napo? Ayeuna teh kelompok-kelompok Islam teh tadi cul dogdog tinggal igel morojula ngalepaskeun pesing. Akhirnya jiga we di lelembah jiga bener gitu. Jiga bener padahal jadi orang kudu apal. Permasalahan kaum muslimin ayeuna teh nyaeta adalah permasalahan utamanya tidak adanya institusi politik umat yang melindungi umat Islam. Karena Pak Rasul sadar tidak bisa mengalahkan musyrikin Quraisy pada saat itu. Karena musyrikin Quraisy itu adalah bentuknya sebuah negara. Awas ya, orang sok kadang salah bahwa Rasul teh diutus ke sebuah daerah yang jahiliyah, yang bodoh, yang beleguk, bentarnya, yang tidak bisa apa enggak. Masyarakat jahiliyah itu masyarakat yang tertata rapi secara organisasi negara. Ada pemimpin, ada rakyat yang dipimpin, ada aturan main yang disepakati. Bahwa di situ ada bayi perempuan yang dibunuh hidup-hidup, iya. Tapi kan itu disepakati sebagai sebuah aturan dan bukan sebuah celaan kan. Tidak tercela kalau ada seorang wanita, seorang bayi perempuan dibunuh oleh bapaknya, bahkan dikeprokan bahwa dia telah melakukan kebaikan dan kebenaran kan begitu. Artinya apa? Itu sebuah aturan. Bahwa mabuk adalah sebuah aturan, iya. Bahwa perjudian sebuah aturan, iya. Gitu. Artinya apa? Di situ sudah lengkap aturan, hanya kan aturannya salah. Nah, Rasul itu diutus ke sebuah negara jahiliyah pada saat itu yang sudah ada pemimpinnya. Abu Jahal, Abu Lahab itu kan tokoh-tokoh pemimpin mereka. Bahkan kakeknya Rasul dan pamannya Rasul sendiri adalah pemimpin kaumnya. Gitu. Maka Rasul diutus ke sebuah daerah yang sudah jadi, ada pemimpin, ada ini, sebagai sebuah kelompok dakwah. Gagal kan Rasul di sini, tidak berhasil. Maka Rasul cari tempat yang lain, ke Tauhid juga gagal. Lalu bagaimana Rasulullah ke Bani Song'ah ditolak. Akhirnya Rasul bertemu dengan kelompok yang kuat di sini, yaitu orang-orang Madinah. Maka di Madinahlah Rasul mendapatkan itu semua. Rasul sudah fokus pada saat itu. Tidak mungkin ini
risalah ini bisa diterapkan tanpa adanya tempat yang subur untuk menyemai ini risalah ini sebagai sebuah peradaban yang luar biasa. Rasul butuh itu semua. Nah, kan Rasul sebagai manusia, sebagai yang melakukan asbab kausalitas melakukan itu semua. Dilakukan. Dan akhirnya Rasul berhasil. Gitu. Ya. Nah, jadi bukan tidak dapat, insya Allah itu dapat pahala. Dapat pahala. Kata siapa tidak dapat pahala? Hanya dia belum melakukan sebuah kebaikan yang besar. Dia telah menghilangkan kewajiban yang lebih wajib. Jadi kalau ada yang disebut dengan dalam ilmu fikih itu kan ada fikih prioritas. Kalau ada yang wajib bertemu dengan yang wajib, mana yang harus dilakukan? Yang wajib satu atau yang wajib dua? Kita lihat dulu ini kewajibannya apa. Nah, disinilah kita harus mengukur ini. Maka disinilah orang mustahid yang mampu. Ketika ada dua kewajiban mana yang harus dilakukan? Seperti begini, pamajikan urang ngageroan, indung urang ngageroan. Wajib teu urang ketika pamajikan urang ngageroan ka urang. Pikeun minuhan nadunan panggero pamajikan. Wajib bisi ayeuna naon. Pas waktu yang bersamaan indung urang ge ngageroan ka urang. Kira-kira urang rek milih nu mana, pamajikan anu karek papanggih 3 tahun atawa kolot urang anu geus ngurus urang mang tahun-tahun. Eta dua kewajiban. Nah, gitu man. Gitu. Jadi ketika melihat kewajiban, mana yang lebih wajib? Nah ini. Maka dari itu kita terus. Contoh dompet duafa. Tetap orang miskin terus bertambah, bahkan sekarang meningkat. Dompet duafa makin banyak, rumah zakat luar biasa. Sok ayeuna ya Pak Lukman bade butuh dana misalkan ke Itkon Sumping puntennya. Itu ditanya itu. Biasa ngauihkeun sabara minggon Pak, sabara sasi bade nambut 10 juta teh. Gitu. Upami nambut 10 juta kedah uihna teh nyajanten 11 juta tiasa teh Pak. Malah gitu ditambahan. Nah, ini kan riba gitu. Nah, ini Pak. Gitu. Akhirnya mereka sudah merasa benar dengan seperti itu. Nah, kita ingatkan. Nah, ingatkan itu tadi, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mengajak kepada kebaikan tadi bahwa inilah sebetulnya jalan kebaikan ini ma'ruf yang dimana Anda bisa melihat dan itu adalah kemunkaran yang Anda lakukan. Kalau misalkan dia organisasi riba dan sebagainya. Bahwa memberikan santunan, memberikan pesantren dan sebagainya itu bagus. Tapi kan tetap pesantren kayak mesti bayar. Dalam rangka mencerdaskan kaum muslimin, maka kami mendirikan pesantren. Pas asup adinya 30 juta. Atuh anu asup teh anu palalinter teh anu baroga duit we tetep anu teu boga duit mah teu bisa hafiz Al-Qur'an, teu bisa pinter. Tuh kan? Terbatas. Kayak dia terbatas, kedua memang sudah menyala. Tapi bukan tidak mendapatkan pahala. Ada sumbangsihnya, ada sumbangsihnya. Tetapi dia telah melakukan atau dia telah menghindar dan dia telah lari dari kewajiban yang lebih wajib tadi. Bahwa ada yang lebih wajib tadi. Gitu. Ya. Nah, gitu Mang. Ada lagi nggak? Pak Puloh. Mang Puloh ke hartos. Jadi itu nama tenanaon, tapi aya nu leuwih wajib gitu, tong ditinggalkeun nu leuwih wajib gitu. Ada yang lebih wajib. Nah, eta. Ya. Ada yang lebih. Pahala mah meunangnya, Mang. Ya, insyaallah pahala mah meunang. Tapi tong ninggalkeun nu leuwih wajib gitu. Dia. Dia. Nah, bari tumaros satu penanya. Jadi, yo waktosnya mung yang koyot, mangga aya teu? Teuing ya pulsa Mang teh beak bener segede-gede ge. Kumar gitu aya Mang, mangga kesimpulan atau closing statement. Oh, nya. Nah, kesimpulan timang, ya.
Kahiji alhamdulillah orang tiasa mangge kakarek yang menggunakan Zoom teh dengan kieu Zoom teh nya ari mah biasa video callan weh ala teh video call Zoom teh kakarek-kareknya gaptek punten pada KM lah gaptek ya emang ya Pak Lukman punten ya. Nah ini Samita dan lagi. gaptek Pak Lukman punten. Nah kesimpulan dari Mang ya, alhamdulillah kita bisa ketemu dan insya Allah terus kita akan berjalan, tidak akan terhalang oleh corona gitu ya, tidak akan terhalang, bahkan ini bisa menjadikan sebagai sebuah, nah ini wasilah ini ya, teknologi ini wasilah. Dan orang menggunakan teknologi walaupun ini buatan si Zuckerberg atau ya nggak apa-apa kan gitu, karena ini mah bebas nilai kan begitu ya. Nah mudah-mudahan dengan wasilah ini tetap kita terus berjalan. Dan terus yang kedua adalah mudah-mudahan yang disampaikan materi tadi adalah semakin jelas bagi kita semua ya, bahwa tugas kita di dunia ini adalah ternyata mengislamkan. Kan ada sekarang ini sekitar 6 miliar orang. Sekarang kan 7,5 miliar penduduk dunia ini. Kaum musliminnya itu ada 1,5 miliar. Berarti sisanya itu sekitar 6 miliar, itu masih kafir itu. Ini siapa ini? Wah ini genep miliar kafir, tanggung jawab orang ya gitu. Nanti kita ditanya di akhirat. Nah kalau orang sosoranganan dakwah mah kan mau kaduga itu berat atau genep miliar kalau diislamkan orang. Tapi kalau kita bergabung berjamaah seperti halnya kita kumpulan daripada lidi yang disatukan diikat, maka lidi itu yang bersatu itu bisa membersihkan halaman yang tadinya kotor dengan cepat. Ya, nah seperti itu. Dan yang ketiganya, silakan partai, kelompok, jamaah itu banyak silakan. Namanya mau apa silakan. Ya. Tetapi itu memang kenyataannya tidak bisa disatukan. Ya, karena memang kata Al-Qur'an jamaah, kelompok itu bisa banyak. Tetapi yang bisa disatukan itu adalah cuman visi dan misinya. Maka dari itu mari kita satukan visi dan misi. Tugas siapa? Tugas partai politik. Tentunya yang memiliki pemikiran yang kuat, yang sahih untuk menyatukan dan meyakinkan kepada mereka. Karena mereka itu kelompok-kelompok Islam itu adalah tetap saudara kita. Yang di NU, Muhammadiyah, Persis, FPI, Al-Irsyad, ya, Jamaah Tabligh, itu adalah saudara kita juga. Ya, saudara kita. Ya, ikhwan kita, ini saudara kita. Mari kita satukan visi ini. Karena kita pun tidak bisa melangkah sendirian. Rasul pun bukan Superman, paribasana. Rasul pun butuh kayak Abu Bakar, kayak Utsman, kayak Ali. Dan Rasul kenapa? Sekalipun dinas oleh Allah paling dekat dengan Allah, tapi Allah justru mengajarkan kepada Rasul, membina Rasul itu untuk mempersiapkan manusia, sumber daya manusia. Nah, ini adalah sebagai pelajaran bagi umat setelahnya, bahwa apa yang dilakukan oleh Rasul itu tidak mustahil pada saat ini pun bisa dilaksanakan. Tidak mustahil. Karena apa? Ini adalah masalah basyariah. Jadi khilafah itu adalah bukan negara jin atau negara malaikat, tapi negara basyariah. Negara basyariah itulah negara manusia. Ya kita manusia ini. Ya, mungkin timang itu sasieun sabeunyereun malah bandar janter hikmah kersadayana hapunten anu kasuhun pilih aya cariosan pondok jogok panjang juga kasabit nami keur alit asmananing dewasa asige ngelapuning pelampahan hapunten sakali deui mangayat Mang Ilmi kasadayana Pak Kudrat Kang Ogi atur nuhun Mang Dang salam ti Mang Aswan ya Pak DKM oke Pak Lukman Kang Arif puloh ya Pak Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, Bang Aswan. Parantos. Ada gangguan cek apa? Hatur nuhun ka pemateri tos nyampaikan materina anu luar biasa urang kudu atau kedah satu visi satu misinya dalam menegakkan kalimat tauhid ini. Mudah-mudahan ilmunya tiasa dicerna ku urang sadayana jadi bahasa Sunda. Oleh kita semua mudah-mudahan mendapatkan pahala dan
ketika ada di majelis ilmu, begitupun ada malaikat yang mengaminkan doa-doa kita. Mudah-mudahan kita diistiqomahkan dan dipertemukan kembali di majelis selanjutnya. Istiqomah dan terus sekarang itu tidak ada alasan untuk mencari ilmu. Sudah dipermudah dengan teknologi yang ada, jadi ini sebagai wasilah mudah-mudahan bisa terus mengikuti kajian-kajian yang diadakan oleh pesantren lepas kerja gitu ya. Nah, nanti up to date terus gitu di WhatsApp. Kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majelis subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Atur nuhun kasadayana, atur nuhun. Sekarang mah sesi ngobrol-ngobrol mangga. Nu ngabandrek. Mana bandreknya ya? Bala-bala gehu. Mana ya gehuna ya? Ya orang kasumpingan wargi urang anu paling tebih ya. Di mana? Aya di paling ujung paling mana eta teh? Aya Abudi di Sindang Laya. Hapunten ya Abudi suantana mana Abudi? Abudi mana ya teh? Abudi suantana mana? Amudi. Oh, Abudi. Pak Kundrat paling tebihnya. Oke, aya wargi urang Al Markaz An-Nadhan. Assalamualaikum, saha ieu? Manten. Punten nembe tiasa join tiasa aplikasina. Punten, enggak apa ya. Alhamdulillah, Abudi. Insya Allah kapayun panginten malam Jumat jilot sapertos kieu. Halo, sadayana Kak Kuping, Kak Kadangu. Saya mendukung. Kak Kuping. Bah, damang bah. Alhamdulillah Kang, sehat selalu Kang. Amin. Anu teu kenal anu ngiring gabung mangga nyengatkeun ilmuna. Oh. Anu tara biasa ngiring kajian, ayeuna ngiring ngupingkeun mangga nyengatkeun ilmuna. Mangga nyengatkeun. Aya kasumpingan Al Markaz An-Nadhan. Anado ya? Oh, Masya Allah. Lepat ya. Saha ya? Halo? Al Markaz Anado? Saya suara. Oh, teh suantana. Mohon. Ilujeng patepang sareng kasiroh kajian siroh. Bani. Pak DKM masih gabung Pak DKM? Oh iya, Pak DKM Al-Hijrah. Al-Hijrah masih gabung? Masih. Sakantenan we cumarios. Janten malam Jumaah anu kamari atos digentos jadwalna ku yasinan. Rupina bade dilajengkeun ayeuna wengi Jumaah anggar jilot di Jomantara. Ngajomantara banyak. Allahu Akbar. Teruskeun, Pak. Semangat. Alhamdulillah. PDKM punten abdi ya nuju jalan ke masjid nuju rada pilek pilih-pilih menyebarkan corona. Hati-hati, Pak. Insyaallah. Sehat sadaya, Pak. Tinggal dakwah. Mohon nuju sibuk Pak ya, aduh mohon mangga wilujeng. Cari iklan. Saya proyek gol cenah. Tender.
Ya mah ya, Wang denger ya. Aya kamecong. Amin, sing mangenan ah. Amin. Kakuping ya, kade ya. Kakuping kawetan ya. Mang Dedi kumaha Mang Dedi Ozrong aduh ya. Titipkeun ka Mang mana Dedi. ya Dedi? Mang Dedi pamitan tadi sahurna pada aya peryogi. Oh gitu. Ya. Oge ieu dipantau teras ku produserna sahate aya ownerna